Proses pembangunan jalan tol Solok Selatan Rengat diperkirakan akan lebih cepat selesai. Sebagaimana diketahui, wilayah Sumatera Barat bakal memiliki 2 sirip tol yang bakal tersambung ke jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Riau. 2 sirip tol yang bakal tersambung ke sumber yaitu ruas Padang Pekanbaru dan ruas Solok Selatan Rengat. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan, Pulau Sumatera akan terhubung oleh jalan tol Trans Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Namun hanya 2 provinsi yang tidak dilewati oleh jalan tol, yaitu Sumbar dan Bengkulu. Jalan tol itu adalah urat nadi perekonomian yang akan menjadi salah satu faktor utama untuk perkembangan daerah, katanya di Padang beberapa hari yang lalu. Sumbar menurutnya bisa jauh tertinggal dari provinsi tetangga yang dilewati jalan tol bila tidak dicarikan solusi konkret. Solusi tersebut adalah pembangunan sirip tol dari Sumbar ke jalur utama tol Trans Sumatera. Maka jika 2 sirip tol di Sumbar ini terrealisasi, akan sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian Sumatera Barat, ujarnya. Ia optimis ruas tol Solok Selatan Rengat bisa lebih cepat proses pembangunannya, karena sebagian besar lahan yang akan dilewati berada dalam status hak guna usaha HGU perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut juga sangat membutuhkan akses tol. Karena itu prosesnya tentu akan lebih cepat dan mudah, katanya. Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan untuk jalan tol Padang Pekanbaru masih dalam proses pembebasan lahan. Saat ini progres untuk seksi 1 Padang Cincin sudah mencapai 84%, katanya di Padang beberapa hari yang lalu. Sementara itu ruas tol yang lain dan sudah dalam perencanaan adalah ruas Solok Selatan Rengat yang awalnya diusulkan oleh Bupati Dharmasraya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyebutkan untuk tol Padang Pekanbaru pihaknya sudah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono untuk melaporkan progres pembebasan lahan yang sudah rampung hingga 84%. Kita sudah memasukkan surat resmi meminta Menteri PUPR memerintahkan kelanjutan pembangunan di ruas itu dan langsung ditanggapi, ujarnya. Dari 84% lahan yang telah berhasil dibebaskan, ada sekitar 20 km yang berada dalam satu hamparan, tidak terputus-putus seperti sebelumnya, sehingga kontraktor sudah bisa bekerja. Kita sampaikan juga untuk sisanya 16% lahan akan diselesaikan dibebaskan pada akhir Desember 2022, kata Mahyildi mengakhiri.